Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi dan selamat mengikuti perkuliahan yang kedua mata kuliah ilmu alamiah dasar. Saya di bab pertama sudah menerangkan tentang hakikat ilmu pengetahuan, di mana para mahasiswa sudah mengetahui tentang sifat-sifat manusia dan perkembangan pikiran manusia. Sudah diterangkan tentang mitos, penalaran, pangkal pikir, dan kelahiran ilmu pengetahuan. Dan para mahasiswa sudah berusaha membuat tugas-tugas yang diberikan dari saya. Ternyata memang ada yang benar dan ada yang tidak benar. Dan itu saya kira maklum karena perkuliahan ini memang tidak secara langsung, tetapi Anda menyimak rekaman yang saya buat. Sekarang kita meningkat kepada bab 2, yaitu manusia dan alam semesta. Yang A adalah alam semesta dan tata surya. Ada beberapa teori tentang asal-usul tata surya kita. Yang pertama adalah James Hodgkin, itu seorang ilmuwan yang mengungkapkan sebuah teori tentang teori tidal atau bintang kembar, bahwa terwujudnya alam semesta ini didahului dengan adanya sebuah bintang kembar. Bintang kembar ini di pusatnya mengelilingi sebuah sinar yang sangat terang, yaitu matahari, dan bintang itu terpecah belah karena terjadi gesekan dan benturan. Akhirnya benturan-benturan yang kecil itu menjadi planet-planet. Teori yang kedua adalah bintang kembar kedua dari Chamberlain dan Moulton. Ini juga hampir sama dengan teori di atas, bahwa terjadinya alam semesta ini ada dua bintang kembar, tetapi bintang kembar ini hampir sama besarnya. Dan karena proses-proses kondensasi, bintang kembar ini pun terjadi tubrukan dan pecah berkeping-keping. Akhirnya inti dari pecahan-pecahan itu menjadi planet matahari, dan sisanya itu menjadi satelit-satelit atau planet-planet kecil yang mengelilingi matahari. Teori yang ketiga adalah teori kabut atau teori nebula. Teori kabut ini dibuat oleh tokohnya Ken and Lebledge ini pada tahun 1796. Di dalam teori ini, bahwa terjadinya alam semesta ini diawali dari kabut yang namanya hidrogen dan helium. Dua gas ini akan membentuk sebuah gumpalan-gumpalan kabut yang sangat tebal, pekat, dan berwarna hitam. Kemudian karena proses kondensasi dan pendinginan, akhirnya terjadilah perputaran, di mana perputaran-perputaran ini di tengahnya membentuk sebuah inti, dan intinya adalah matahari. Dan yang mengelilinginya adalah planet-planet. Baik, saya teruskan. Mari kita tinjau bahwa perkuliahan ini memang tidak hanya melulu dari teori-teori yang bersifat ilmiah, tetapi juga teori-teori yang kami ambilkan juga dari kitab suci Al-Quran ini, dan juga dari Alkitab atau kitab Injil. Kitab ini dua-duanya menceritakan tentang terjadinya alam semesta. Namun demikian, memang akan saya kupas dulu tentang persamaan-persamaannya, asal mula kehidupan alam semesta raya ini dari versi kitab Injil, terutama Perjanjian Lama. Yang beragama Nasrani boleh buka kitab Injil Perjanjian Lama surat Kejadian. Di hari pertama Tuhan membuat keadaan petang dan pagi, antara gelap dan terang. Hari kedua Tuhan membuat cakrawala atau langit. Hari ketiga Tuhan membuat tanam-tanaman yang berbiji. Hari keempat Tuhan menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang atau planet. Hari kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang laut dan binatang darat. Hari keenam Tuhan menciptakan jenis manusia menurut gambar dan rupanya. Hari ketujuh Tuhan menyelesaikan pekerjaannya, maka berhentilah ia. Maka pada hari ketujuh
Tuhan memberkati dan mengkuduskan hari ketujuh itu oleh kaum Nasrani disebut dengan hari Sabat. Oleh karena itu, pada hari Minggu, orang-orang Nasrani itu beribadah di gereja-gereja. Karena apa? Karena inilah hari yang dikuduskan oleh Tuhan sebagai hari selesainya Tuhan membuat alam semesta. Kemudian menurut Al-Quran, ini dijelaskan juga di Quran surat As-Sajdah atau Sujud surat ke-32 ayat 4, Quran surat Qaf 50 ayat 38, Quran surat Al-Hadid atau Besi 57 ayat 4. Bunyinya adalah, intinya Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, keduanya dalam 6 masa. Kemudian Quran surat Fusilat yang dijelaskan, ini juga surat ke-41 ayat 9-12. Ayat ke-9 yang menciptakan bumi dalam 2 masa. Ayat ke-10, bumi dan gunung-gunung menentukan kadar makanan dalam 4 masa. Ayat ke-11, penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap. Yang ke-12, maka dia menjadikan 7 langit dan dalam 2 masa, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang. Mari kita kaji. Yang pertama adalah teori ilmiah dari teorinya James Huston, Chamberlain dan Moulton, dan juga Kent and Laplace. Dari ketiga teori ini yang mirip dengan teori-teori ataupun teori penciptaan alam semesta baik di kitab Injil maupun di kitab Al-Quran adalah yang ketiga, yaitu Kent dan Laplace yang menerangkan tentang terjadinya alam semesta itu diawali dari kabut atau sebuah nebula besar. Itu seperti itu. Diawali dari mula-mula berbentuk asap, kemudian berubah menjadi zat padat, kemudian berputarlah menjadi planet-planet dan intinya adalah matahari. Itu seperti itu. Kemudian langit pertama ini dihiasi dengan bintang-bintang yang cemerlang. Jadi kalau ada anggapan bahwa bintang-bintang yang masih terlihat dengan mata itu adalah sampai dengan langit ketujuh, ternyata menurut Al-Quran adalah salah atau keliru. Yang benar itu baru langit pertama, di mana di langit-langit 1, 2, 3, dan 4 sampai dengan 7 yang dalam perjalanan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sudah sampai ke langit ke-7. Di langit pertama ini Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Yunus dan Nabi Isa, kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan yang terakhir ketemu dengan Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Kemudian dia masuk ke dalam sebuah Sidratul Muntaha atau puncak yang sangat tertinggi, yaitu di atas langit ketujuh. Inilah rahasia-rahasia alam yang tentunya ada kaitan antara teori ilmiah dengan yang ada di kitab suci dan di teori-teori yang lain. Kemudian susunan tata galaksi juga, kita mengenal beberapa susunan galaksi. Ada 3 galaksi yang baru dikenal oleh manusia, yaitu yang pertama galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, galaksi Magellanic. Galaksi Bima Sakti itu susunan tata suryanya adalah 1, ada matahari, ada planet-planet yang mengelilingi matahari, 3 satelit yang mengelilingi planet, 4 komet atau bintang berekor, 5 meteor atau bintang beralih, debu dan gas antar planet. Sedangkan planet-planet yang kita ketahui itu ada Merkurius, ada Venus, ada Bumi, ada Mars, ada asteroida, ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus,
Neptunus, dan Pluto. Keterangan tentang matahari dan planet-planet yang lain silahkan nanti dibaca di modul saya dari halaman 11 sampai dengan halaman 13. Nanti saudara baca sendiri. Baiklah, yang penting ini adalah yang kedua adalah tentang kejadian alam semesta yang kadang-kadang menjadi pertanyaan kita adalah yang pertama adalah gerhana. Gerhana terjadi apabila bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Gerhana bulan itu terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan. Gerhana matahari jika bulan berada di antara matahari dan bumi. Ini yang sering dimitoskan bahwa seolah-olah ada raksasa yang memakan bumi, memakan bulan, memakan matahari. Ternyata itu adalah tidak benar. Berikutnya adalah gerak semu matahari. Sering kita melihat bahwa seolah-olah matahari itu bergerak seolah dari timur ke barat. Padahal kitalah bumi yang mengelilingi matahari, tapi seolah kita yang dikelilingi oleh matahari, dan itu adalah tidak benar. Baik, dari perpindahan semu matahari ini menyebabkan satu, perubahan jarak atau posisi bumi terhadap matahari, intensitas penyinaran matahari terhadap bumi, suhu dan perbedaan suhu, arah angin dan musim, lamanya waktu siang dan malam. Hal ini bisa ketahui dengan perpindahan semu matahari ini ada perubahan jarak atau posisi bumi terhadap matahari. Kadang-kadang kita merasa panas sekali, kadang-kadang kita merasa dingin sekali. Ini tergantung jaraknya antara posisi matahari terhadap matahari. Kemudian juga tentang intensitas penyinaran matahari terhadap bumi, suhu dan perbedaan suhu, ada yang suhunya dingin sekali, ada yang suhunya panas sekali. Arah angin dan musim ini juga begitu. Setiap tahun, mungkin hampir setiap musim dia akan berganti arah. Lamanya siang dan waktu malam ini juga tergantung pada jauh tidaknya kita dekat dan jauhnya dari matahari. Ada hal-hal yang kita cermati tentang perubahan musim. Kadang-kadang ini juga menjadi pertanyaan kita, kenapa kita kok sering menghadapi perubahan-perubahan musim yang kadang tepat, kadang tidak. Tetapi ini adalah merupakan teori yang sudah baku, namun demikian sekarang masih banyak pergeseran-pergeseran tentang musim. Periode 21 Maret sampai 22 Juni ini daerah antara 23 lintang utara sampai 90 lintang utara itu musim semi. Daerah antara 23 lintang selatan, 90 lintang selatan itu musim gugur. Di Indonesia pada bulan-bulan ini seharusnya musim kemarau. 22 Juni sampai 23 September daerah 23 lintang utara, 90 lintang utara musim panas. Daerah antara 23 lintang selatan, 90 lintang selatan musim dingin. Tetapi di Indonesia itu biasanya itu musim kemarau. Namun demikian di musim-musim seperti ini kadang-kadang kita melihat masih ada hujan. 23 September, 22 Desember, 23,5 lintang utara, 90 lintang utara itu musim gugur. 23,5 lintang selatan, 90 lintang selatan itu musim semi. Kita sudah masuk musim penghujan. 22 Desember sampai 21 Maret, 23,5 lintang utara, 90 lintang utara itu musim dingin. 23,5 lintang selatan, 90 lintang selatan itu musim panas. Di kita musim penghujan. Untuk memudahkan di Indonesia, 21 Maret sampai 23 September itu biasanya musim kemarau. 23 September sampai 21 Maret itu musim penghujan. Namun demikian sering terjadi sebuah
perubahan-perubahan musim. Baik, untuk perkuliahan pada hari ini saya kira cukup, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kalau nanti tidak jelas, silakan Anda boleh bertanya, dan setelah itu nanti silakan Anda komentar di rekaman YouTube saya ini, dan saya terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.